Bang Buyung, masih banyak orang yang bingung melihat posisi Anda. Ada saatnya Anda tampil membela rakyat kecil, tapi kali lain Anda justru sebaliknya membela pemerintah, bahkan membela koruptor. Apa yang Anda tegakkan dalam prinsip-prinsip Anda sehingga membingungkan orang-orang ini? Bisa Anda jelaskan posisi Anda yang sebenarnya? Semuanya sebenarnya acuannya nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu milik semua. Bukan hanya milik rakyat kecil, bukan hanya milik pemerintah. Siapapun punya hak mendapatkan keadilan. Itu prinsip saya dulu. Oke. Andai kata pun hanya secercah keadilan yang ada pada orang itu atau pada kelompok itu atau pada masyarakat, harus saya bela. Bahkan tidak ada kebenarannya pun sama sekali salah. Toh orang itu masih berhak mendapatkan pendampingan supaya proses hukumnya dia mendapatkan proses yang adil. Apakah itu alasan Anda membela Gayus waktu itu? Betul. Banyak orang marah ketika Anda membela Gayus. Tentu saja. Tapi saya tahu di samping kesalahan Gayus, kalau mau dibongkar kesalahan, keseluruhan rangkaian korupsi itu harus dibongkar. Dan itu yang dilakukan Gayus sebenarnya. Dia buka sama saya bagaimana itu rangkaian korupsi. Dan siapa-siapa yang ikut menyuap. Tapi kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi di situ saya kecewa berat dengan Gayus. Gayus sudah membuka, ya dia ikuti nasihat saya, tapi pemerintah tidak bertindak. Kepolisian tidak bertindak, kejaksaan juga tidak bertindak. Jadi pembelaan Anda pada Gayus bukan semata-mata karena dia koruptor, tapi ada misi lebih besar yang Anda sedang jalankan. Betul, dan itu komitmen dengan Gayus. Saya mau bela Anda dengan satu syarat, Gayus harus membuka seluruhnya permainan korupsi di pajak itu. Tapi Anda kecewa? Anda kecewa karena tidak dilaksanakan. Kalau ada orang berpandangan bahwa Anda membela koruptor karena bayarannya tinggi, besar? Ya, saya kira itu risiko. Ya, tentu saya tidak boleh buka berapa yang diberikan. Itu karena besar atau karena kecil? Ya, bukan besar kecilnya. Tapi substansi masalahnya bagi saya kan. Oke. Nah ini yang orang kurang memahami. Bahwa orang yang dianggap bersalah pun punya hak untuk membela dirinya. Baik. Saya ingin masuk kembali ke buku. Ya. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa Anda tidak takut, tidak gentar pada gugatan seandainya ada, gugatan hukum tentu saja, tapi bagaimana dengan etika atau asas kepantasan? Apakah Anda mempertimbangkan itu? Kalau bicara tentang asas kepantasan, kepatutan atau katakanlah etika, itu kan masalah baik dan buruk. Saya melihatnya memang relatif. Dari sudut mana Anda melihatnya? Kalau dari sudut SBY, pemerintah mungkin ini sama sekali tidak etis. Tapi dari sudut masyarakat yang ingin tahu apa sih yang terjadi di negara ini, apa yang dilakukan oleh One Team Press, apa yang dilakukan oleh seorang Buyung Nasution, saya kira masyarakat juga akan mendapatkan informasi. Nah, jadi kita harus melihat dari secara berimbang lah. Baik, karena itu menarik juga pandangan beberapa tokoh tentang buku ini dari sudut pandang mereka. Ini dia komentar mereka. Saya kadang juga mikir nih, Bang Buyung ini anggota One Team Press atau pengamat presiden juga gitu. Ceplos-ceplos aja dia ngomong-ngomentarin SBY gitu kan. Satu-satunya yang saya sedikit tidak begitu paham ketika menuliskan buku mengenai pengalaman sebagai One Team Press, karena memang saya menganggap bahwa semua nasihat kepada presiden itu tidak selayaknya dibawa ke publik gitu ya. Bolehlah pihak pemerintah tidak happy, ya, tapi juga kredit mesti diberikan kepada Bang Buyung yang mau menerbitkan buku tersebut. Presiden SBY sudah harus siap gitu, begitu dia mengangkat Adnan Buyung sebagai salah seorang One Team Press, dia harus bisa menerima kenyataan begitu. Melihat substansi dari buku yang beliau tulis itu, spiritnya menjadi relevan dan bisa dipahami. Orang bisa berbeda pendapat mengenai ketentuan undang-undang itu. Nah, tetapi kalau misalnya saya dalam posisi seperti Buyung, tentu saya memilih tidak akan membuat buku seperti itu. Iya. Nah, di sini ada Mas Komarudin Hidayat. Mas Komar, sebagai cendekiawan, bagaimana Anda melihat buku nasihat
untuk SBY ini dalam konteks etika? Di samping Anda, tokoh sentralnya kan dua, Bang Buyung sama Pak SBY kan. Jadi Pak SBY sebagai presiden yang saya respect, berjuang bagaimana mengantarkan reformasi lewat jalur struktural resmi presiden. Sedangkan Bang Buyung selama ini sebagai negarawan yang juga mengawal reformasi melalui jalur masyarakat. Sebagaimana Anda lewat jalur Kek Endi. Gitu kan. Nah, jadi dua-duanya hemat saya orang yang komited bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Dari situ sungguhnya dua-duanya ini pantas mendapatkan kredit. Satu. Yang kedua, hubungan antara etika dan hukum. Etika itu kan merupakan satu nilai-nilai luhur, kebaikan, kebenaran yang memang menjadi acuan dan kita perjuangkan. Hanya saja kebaikan kebenaran itu kemudian ibarat roh perlu tubuh. Tubuhnya, badannya itulah namanya konstitusi, undang-undang hukum yang positif. Jadi tanpa satu wadah, maka spirit ini kemudian kan tidak efektif. Tapi menjadi problem ketika tubuh, jasad, hukum itu kemudian kehilangan spiritnya atau mengkhianati etikanya. Disinilah kemudian antara hukum secara formal bisa saja berseberangan dengan spirit etika. Nah, saya lihat di sini adalah Bang Buyung melihat hukum undang-undang yang formal itu telah mengkhianati spirit etika kebenaran. Oleh karena itu Bang Buyung pada konteks tertentu menempatkan etika di atas undang-undang. Sehingga bagi dia bukan melanggar undang-undang, tapi dia ingin meluruskan undang-undang. Tapi sisi lain Bang Buyung sebagai pejuang hukum, dia juga sadar secara formal ini salah. Dan dia terbuka, siap untuk dituntut menurut aturan hukum. Nah ini kan bagus. Dan dalam konteks reformasi, ini pembelajaran yang berharga sekali. Maka bagi Bang Buyung di sini adalah ketika Pak Presiden ibarat pilot pesawat terbang ini melanggar, maka saya harus mengingatkan gitu. Tapi itu alasan Bang Buyung. Tapi bagi Presiden kalau punya pandangan lain, Bang Buyung juga siap. Jadi ini merupakan satu pencerahan, satu pendidikan politik yang tinggi sekali. Ini kan asas kebiasaan bahwa buku-buku semacam ini tentang seseorang ya itu tidak disampaikan secara vulgar. Karena bukan Pak SBY aja, tapi beberapa nama di sini disinggung oleh Bang Buyung dan itu membuat mereka pasti tidak nyaman. Ya. Karena diungkapkan banyak hal yang sifatnya sebenarnya rahasia dan pribadi. Pembicaraan pribadi tertutup. Waktu dia berbicara tidak terbayangkan akan diungkapkan dalam sebuah buku yang dibaca oleh publik. Sampai di situ apakah Anda masih tetap merasa ini pantas? Kalau begitu dituntut aja. Gitu, diadili. Sehingga kemudian di mana baiknya, di mana buruknya, biar masyarakat kita semua mendapat pembelajaran. Gitu. Bawa aja ke dituntut kalau memang itu melanggar undang-undang. Tapi dengan demikian maka kebenaran yang hakiki akan bisa tercapai ya. Iya. Reaksi pihak istana secara resmi mengatakan bahwa tidak akan menggugat Anda. Apakah menurut Anda ini sikap yang baik dalam konteks menguji kebenaran atau sebaiknya pihak istana menggugat Anda saja? Saya tidak tahu itu pendapat itu apakah resmi dari SBY atau hanya pendapatnya Pak Sudi Salalahi dan Saudara Alfian. Tapi faktanya sampai saat ini kan Anda tidak digugat. Ya, tapi kan tidak digugat berarti tidak akan digugat. Kita tidak tahu juga. Belum digugat betul. Ya. Tapi saya pikir kalau digugat malah mungkin saya jadi martir nanti malah. Ya malah lebih baik tidak digugat. Digugat malah jadi ini buku jadi laris nanti. Ya, kan? Ya, tapi pada akhirnya kita serahkan masyarakat lah. Ya. Jadi bagaimana menilainya itu kan masyarakat juga. Kalau mau buku ini tidak berkenan, tidak disukai masyarakat, nggak akan laku dia. Baik, di usianya sekarang, apa yang masih membuat seorang Adnan Buyung Nasution merasa galau, risau, dan belum puas? Ikuti terus Kek Endi. Resah, gelisah kali.
Dulu saya termasuk orang yang anti hukuman mati. Tapi saya pikir sekarang ini sudah waktunya ada hukuman yang paling berat dikenakan. Anda sadar mengucapkan ini ya? Saya sadar.